Warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Siti Nurjuleka. Saya sebagai moderator di pembahasan kita yang berjudul narkotika. Kepada kelompok 2, saya persilahkan. Narkoba merupakan singkatan dari atau yang dikenal dengan istilah narkotika. Dalam hal ini, pengertian narkoba adalah istilah yang digunakan oleh masyarakat dan aparat penegak hukum untuk bahan atau obat yang masuk kategori berbahaya atau dilarang untuk digunakan, diproduksi, dipasok, diperjualbelikan, diedarkan, dan sebagainya. Di luar ketentuan hukum, kata narkoba berasal dari bahasa Yunani, yaitu narkon, yang berarti membuat lumpuh atau mati rasa. B. Jenis-jenis narkoba. Narkoba dibagi dalam 3 jenis, yaitu narkotika, psikotropika, dan bahan adiktif lainnya. Tiap jenis dibagi-bagi lagi ke dalam beberapa kelompok. Yang pertama, narkotika. Narkotika adalah sejenis zat atau obat yang berasal dari tanaman atau bukan tanaman, baik sintesis maupun bukan sintesis, yang dapat menyebabkan penurunan atau perubahan kesadaran dan hilangnya rasa. Berdasarkan Undang-Undang Nomor 22 Tahun 1997, jenis-jenis narkotika dapat dibagi menjadi 3 golongan. Golongan pertama, narkotika yang hanya dapat dipergunakan untuk tujuan ilmu pengetahuan dan tidak ditunjukkan untuk terapi. Golongan kedua, narkotika yang berkhasiat pengobatan digunakan sebagai pilihan terakhir dan dapat digunakan dalam terapi dan bertujuan sebagai pengembangan ilmu pengetahuan serta mempunyai potensi tinggi mengakibatkan ketergantungan. C. Golongan 3, narkoba yang berkhasiat pengobatan dan banyak digunakan dalam terapi dan bertujuan untuk pengembangan ilmu pengetahuan serta mempunyai potensi ringan mengakibatkan ketergantungan. Berdasarkan cara pembuatannya, narkotika dibedakan menjadi 3 jenis, yaitu narkotika alami, narkotika semi-sintesis, dan narkotika sintesis. Yang A. Narkotika alami. Narkotika alami adalah narkotika yang zat adiktifnya diambil dari tumbuh-tumbuhan seperti ganja, hasis, koka, dan opium. B. Saya akan melanjutkan pembahasan. B. Narkotika semi-sintesis. Narkotika semi-sintetis adalah narkotika alami yang diolah dan menjadi zat adiktifnya. Intisarinya agar memiliki khasiat yang lebih kuat sehingga dapat dimanfaatkan untuk kepentingan kedokteran. Contohnya seperti 1. Morfin, 2. Kodein, 3. Heroin, 4. Kokain, dan yang C. Narkotika sintetis. Narkotika sintetis adalah narkotika palsu yang dibuat dari bahan kimia. Narkotika ini digunakan untuk pembiusan dan pengobatan bagi orang yang menderita ketergantungan narkoba atau substitusi. Contohnya 1. Pethidine, 2. Methadone, yang ketiga naltrexone. Next. Yang kedua ada psikotropika. Psikotropika adalah zat atau obat bukan narkotika, baik alamiah maupun sintesis, yang memiliki khasiat psikoaktif.
melalui pengaruh selektif pada susunan saraf pusat yang menyebabkan perubahan khas pada aktivitas normal dan perilaku. Psikotropika adalah obat yang digunakan oleh dokter untuk mengobati gangguan jiwa. 3. Bahan adiktif lainnya. Zat adiktif terdiri dua kata, zat dan adiktif. Menurut etimologi adalah wujud, hakikat, sesuatu yang menyebabkan ada dan bisa juga berarti substansi yang merupakan pembentukan suatu benda. Sementara adiktif berarti sifat ketagihan DNA yang menimbulkan ketergantungan pada pemakaiannya. Zat tersebut mengakibatkan kondisi bersifat siktif, penyalahgunaannya dapat menimbulkan gangguan penggunaan zat substans yang ditandai dengan perilaku maladiktif yang berkaitan dengan pemakaian zat itu yang lebih kurang dapat dikatakan teratur. Bahan atau zat atau obat yang disalahgunakan sebagai berikut. Pertama, sama sekali dilarang, yakni narkotika golongan 1 dan psikotropika golongan 1, MDMA atau ekstasi, LSD, sabu-sabu dan lain-lain. Kedua, penggunaannya harus dengan resep dokter, misalnya amfetamin, sedatif dan hipnotika. Ketiga, diperjualbelikan secara bebas, misalnya glutiner dan lain-lain. Dan keempat, ada batas umur dalam penggunaannya, misalnya alkohol dan rokok. Zat adiktif ini sering pula disebut zat psikoaktif, yaitu zat yang mempunyai pengaruh pada sistem saraf pusat atau otak sehingga bila digunakan untuk mempengaruhi kesadaran, perilaku, pikiran, dan perasaan. Penyalahgunaan zat psikoaktif ini merupakan suatu pola penggunaan zat yang bersifat patologik atau tidak sehat. Selanjutnya itu, berdasarkan definisi-definisi yang terungkap di atas, dapat diambil konklusi yang menunjukkan bahwa narkotika, psikotropika, alkohol, dan zat adiktif merupakan bahan-bahan yang dapat memberikan pengaruh secara langsung terhadap sistem kerja syaraf, menimbulkan perubahan-perubahan khusus kepada fisik, dan penggunaan yang secara berlebihan akan menimbulkan perubahan-perubahan khusus pada fisik, dan penggunaan yang secara berlebihan akan mengakibatkan ketergantungan pada diri pemakainya. Yang E yaitu alasan penggunaan narkoba. Banyak alasan mengapa narkoba disalahgunakan, diantaranya agar dapat diterima oleh lingkungan, mengurangi stres, bebas dari rasa murung, mengatasi masalah pribadi, dan lain-lain. Jadi, penggunaan narkoba berawal dari persepsi atau anggapan keliru yang tumbuh di masyarakat. Peningkatan pengendalian dan pengawasan sebagai upaya penanggulangan dan pemberantasan penyalahgunaan dan peredaran gelap narkotika sangat diperlukan. Karena kejahatan narkotika pada umumnya tidak dilakukan oleh perorangan secara berdiri sendiri, melainkan dilakukan secara bersama-sama, yaitu berupa jaringan yang dilakukan oleh sindikat clandestine yang terorganisasi. Yang F yaitu efek penyalahgunaan narkoba. Pemakaian narkoba secara umum dan juga psikotropika yang tidak sesuai dengan aturan dapat menimbulkan efek yang membahayakan. Itu diantaranya yang pertama, depresan. Depresan obat ini menekan atau melambat fungsi sistem saraf pusat sehingga dapat mengurangi aktivitas fungsional tubuh. Yang kedua, stimulan. Stimulan adalah berbagai jenis yang dapat merangsang sistem saraf pusat dan meningkatkan kegairahan atau segar dan bersemangat dan kesadaran. Yang ketiga yaitu halusinogen, merupakan obatan alamiah ataupun sintetik yang memiliki kemampuan untuk memproduksi zat yang dapat mengubah indera yang jelas serta merubah perasaan dan pikiran sehingga menimbulkan kesan palsu atau halusinasi. G. Dampak penyalahgunaan narkoba. Narkoba akan memberikan dampak pada diri seseorang apabila narkoba digunakan secara terus-menerus atau sudah lebih takaran yang telah ditentukan. Adapun hal ini menyebabkan adanya ketergantungan pada seseorang penyalahguna. Dampak yang akan timbul ialah dimensi kesehatan penyalahgunaan narkoba merusak atau menghancurkan kesehatan manusia, baik secara jasmani, mental, emosional, dan kewajiban seseorang. Merusak susunan syaraf pusat di otak, organ-organ lainnya seperti hati, jantung, paru-paru, usus. Yang kedua, dimensi sosial penyalahgunaan narkoba memperburuk kondisi yang pada umumnya juga sudah tidak harmonis. Keluarga-keluarga yang penuh masalah akan mempengaruhi kehidupan di lingkungan masyarakat. Yang ketiga,
Dimensi penegakan hukum, sistem distribusi dari sindikat narkoba sangat tertutup dan memakai sistem sel berjenjang, sehingga sangat sulit untuk mengetahui apalagi memperlakukan orang-orang penting dari sindikat tersebut. Mengingat sistem hukum di Indonesia money laundering atau pencurian uang merupakan kejahatan yang berkaitan dengan kejahatan narkoba sangat sulit diberantas dan dibuktikan. Selanjutnya ada upaya penanggulangan penyalahgunaan narkoba. Pertama, penegakan hukum dilakukan untuk mengurangi suplai narkoba melalui tindakan preventif, represif, yudikatif. Kedua, pendekatan kesejahteraan dilakukan untuk mengurangi kebutuhan penggunaan narkoba oleh masyarakat yang meliputi tindakan promotif, preventif, kuratif, dan rehabilitatif. Selain itu, upaya penanggulangan penyalahgunaan narkoba harus meliputi upaya untuk memberantas produksi dan peredaran ilegal, serta memberi penjelasan kepada masyarakat tentang bahaya narkoba. Di samping itu, harus ada upaya menyediakan terapi dan rehabilitasi penyalahgunaan narkoba, baik dari segi medis maupun psikososial. Ditambah adanya upaya untuk meningkatkan daya tangkap lingkungan masyarakat terhadap produksi peredaran ilegal dan penyalahgunaannya. Baik, selanjutnya saya kembalikan kepada moderator. Baik, terima kasih atas kelompok 2 atas paparan materinya. Selanjutnya adalah pernyataan atau pertanyaan dari kelompok 4 kepada kelompok 2. Untuk memulai diskusi kita pada hari ini, kelompok 4 dipersilahkan. Baik, pada kelompok 4 dipersilahkan untuk memulai pertanyaan. Saya, Fani Aulia, ingin bertanya. Moderator, Baik, ini silakan. bagaimana hukuman untuk para pengedar narkoba? Sekian. Baik, terima kasih Fani. Silakan kelompok 2 agar menjawab pertanyaan. Bagaimana hukuman bagi para pengedar? Begitu? Iya, pengedar narkoba, untuk pengedar narkobanya. Iya. Silakan kelompok 2 untuk menanggapi pertanyaan dari kelompok 4. Hukum bagi para pengedar narkoba itu yang saya ketahui minimal 5 tahun. Kemudian juga bisa diancam pidana mati. Tergantung seberapa berat kasusnya itu. Baik, apakah bisa diterima? Atau apa ada tambahan lain dari teman-teman semua? Baik, jika tidak ada, kita lanjutkan yang lain. Silakan bertanya atau memberi pendapatnya terhadap materi kita pada hari ini. Saya mau bertanya. Baik, Halo. Ya, nama silakan saya Zuri pertanyaannya. Habibie Dinura. Saya dari kelompok 4 ingin bertanya, apa saja zat yang membuat narkoba itu begitu adiktif? Terima kasih. Ya baik, silakan pertanyaannya dijawab. Bila kelompok 4 ataupun kelompok 2 ada yang bisa memberikan jawaban, silakan diberikan. Kita di sini diskusi bersama. Terima kasih. Baik,
saya akan menjawab pertanyaan dari Zudi Habibi. Apa saja zat yang membuat narkoba itu jadi begitu adiktif? Banyak zatnya yang bisa bikin adiktif. Salah satunya itu yang paling terkenal itu yaitu nikotin. Nikotin itu biasanya ada di dalam rokok, kopi, atau yang lainnya. Dan nikotin ini termasuk yang paling membuat narkoba itu menjadi adiktif. Bagaimana Zudi? Ya, sudah bisa. Terima kasih. Baik, saya boleh bertanya dari kelompok 2? Boleh, silakan. Nanti kita jawab sama-sama di sini. Nama saya Sedi Mardia Roman pertama. Saya ingin bertanya yang pertanyaan bentuk kemarin. Apakah lem cap kambing itu termasuk bahan narkotika? Karena remaja sekarang mempersalahgunakan barang tersebut untuk menghirup agar bagi mereka itu obat penenang. Baik, terima kasih. Baik, terima Bisa kasih diulang atas pertanyaannya? pertanyaannya. Kayaknya putus-putus. Boleh diulang. Betul ya? Iya. Oke. Saya ingin bertanya, apakah lem cap kambing itu termasuk bahan narkotika? Karena banyak sekarang remaja-remaja yang terdapat mempersalahgunakan barang tersebut untuk menghirup agar bagi mereka itu sebagai obat penenang. Baik, terima Gimana? kasih. Siapa yang bisa menanggapi pertanyaan tersebut? Silakan. Apakah lem cap kambing termasuk dalam bahan narkotika? Ya, begitu. Ada yang bisa menanggapi? Ya. Atau menambahkan? Jika tidak ada, saya ingin menambahkan sedikit. Menurut saya, lem cap kambing bukan merupakan tapi merupakan bahan kimia yang bisa banyak penyalahgunaan. Misalnya lem cap kambing itu merupakan lem. Remaja-remaja sekarang membeli dan menghirup lem cap kambing sebagai penenang. Biasanya banyak remaja-remaja yang menggunakan lem cap kambing itu dipersalahgunakan gitu. Bahan-bahan yang terdapat dalam lem cap kambing itu merupakan bahan-bahan kimia yang berbahaya bagi tubuh manusia. Bukan berarti bahan-bahan kimia itu termasuk dalam narkotika. Terima kasih. Ada yang ingin menambahkan? Bagaimana Saidi, bisa diterima atau mungkin ada yang lain? Oh, berarti bukan narkotika ya? Berarti termasuk dalam bahan kimia. Iya, menurut saya bukan bahan narkotika, tapi bahan-bahan kimia yang bisa merusak tubuh. Oke lah, terima kasih ya atas jawabannya. Iya, yang lain ada pertanyaan ataupun ada pernyataan lain? Silakan. Operator Adi Ningtyah. Iya, silakan. Jadi ciri-ciri yang bisa kita lihat dari orang yang penyalahgunaan narkoba itu seperti apa ya menurut kalian? Ya, terima kasih Hade. Silakan yang ingin menanggapi ciri-ciri yang orang pemakai narkoba. Baik, saya akan menjawab pertanyaan dari Adi Ningtyah.
ciri-ciri orang yang menggunakan narkoba itu, pertama dia berat badannya itu bisa turun drastis. Terus yang kedua dia tuh sering marah. Terus bagian matanya itu cekung. Kalau kita bilang matanya bisa hitam kayak orang kekurangan tidur. Padahal orang yang menggunakan narkoba ini biasanya lebih sering tidur, lebih sering menyendiri, lebih sering menyendiri, yang diam nggak ada mau berbaur dengan orang lain. Terus dia sering sembelit atau sakit perut. Terus kadang-kadang kalau orang menggunakan narkoba ini kan bisa kadang-kadang dia stres. Di badannya itu ada luka sayatan, seperti luka sayatan gitu. Habis itu kalau dia menggunakan narkobanya itu melalui suntikan, di daerah bagian yang disuntikan itu akan menimbulkan warna hitam. Begitu. Bagaimana Ade? Ya baik, bisa saya terima. Lalu apa ya faktor-faktor orang itu memakai narkoba? Bisa jadi kalau di Indonesia ini yang sering terjadi penyalahgunaan narkoba ini karena pertama dia punya masalah pribadi ataupun masalah keluarga yang dalam pikirannya itu dia tidak bisa menyelesaikan masalah itu. Jadi untuk meringankan pikiran dia, untuk membuat dia tidak menjadi beban masalah itu kepada dia, yaitu dia menggunakan narkoba. Kalau udah menggunakan narkoba ini kan kasarnya dia tuh bisa nge-fly, bisa lupa diri gitu. Jadi dia menganggap ngerasa orang yang kalau udah pakai narkoba tuh dia jadi tenang, nggak ada beban. Ya, iya. Maka dari itu dia menggunakan narkoba. Saya akan menambahkan itu salah satunya faktor lingkungan juga, faktor pertemanan mungkin. Begitu banyak faktor-faktor yang mempengaruhi seseorang untuk memakai narkoba, salah satunya lingkungan ataupun punya masalah-masalah psikologis misalnya dalam keluarga atau dalam lingkungan tersebut. Faktor lainnya itu seperti awal-awal dia ingin tahu, mengikuti tren dan mengikuti lingkungannya. Ya. Baik ya, yang lain ada yang ingin menanggapi atau menambahkan? Tidak ada. Saya lagi ada. Jadi untuk orang yang udah menyalahgunaan narkoba maksud saya, itu tuh hanya rehabilitasi yang diberikan sama dia atau dia harus diberi hukuman lagi seperti hukuman pidana atau perdata? Baik, mungkin saya akan coba menjawabnya. Jadi pada dasarnya para pelaku yang pengguna narkoba itu bisa diberikan pilihan sebelum ditangkap, maksudnya bisa memilih untuk direhabilitas sebelum ditangkap oleh aparat keamanan. Apakah dia ingin direhabilitas sesuai dengan keputusan hakim tersendiri, ataupun bisa melakukan seperti pengajuan diri untuk direhabilitas. Mungkin seperti itu singkatnya. Iya, saya ingin menambahkan kembali lagi kepada seberapa berat sih pemakai itu. Misalnya dia pemakai baru atau pemakai yang sudah lama. Kembali lagi ke hukum kita. Hukum kita itu bagaimana sih? Apakah membedakan seseorang? Contohnya adalah misalnya ada artis memakai narkoba adalah pemakai berat. Banyak yang bisa dibilang direhabilitasi katanya. Tapi waktu kita lihat di lapangan di masyarakat, pas masyarakat itu seseorang memakai narkoba dan ditangkap polisi, banyak masyarakat yang tidak diberi rehabilitasi dan langsung dijebloskan ke dalam penjara. Kembali lagi kepada hukum kita. Hukum kita itu bagaimana sih?
Baik, terima kasih. Yang lain ada yang ingin menanggapi? Saya izin bertanya boleh? Mulai, silakan. Nama saya Fitra Adriansa. Saya izin bertanya, lebih bahaya mana antara vape elektrik dengan rokok biasa? Dan kenapa lebih banyak orang-orang tinggi yang memakai narkoba? Sekian. Mungkin pertanyaannya lebih bahaya mana rokok elektrik dengan rokok biasa gitu ya? Iya, benar. Berarti pertanyaannya seberapa bahaya mana rokok konvensional dan rokok elektrik? Mungkin saya akan coba menjawabnya. Pada dasarnya tidak ada kata yang lebih aman untuk kita merokok. Mungkin ringkasnya begini, mana yang lebih aman pemakaiannya, rokok konvensional kah ataupun rokok elektrik, seperti itu. Jadi sampai saat ini penelitian masih terus dilakukan untuk mengkaji apakah rokok elektrik itu aman. Tapi kalau misalnya kita berbicara seberapa sehatnya, mungkin jauh lebih sehat kita menggunakan rokok elektrik. Karena mengapa? Karena pada proses pembakarannya itu sendiri. Sedangkan rokok konvensional menggunakan pembakaran yang seperti mana kita ketahui itu adalah karbon monoksida. Karbon oksida ya, CO2. Sedangkan proses pada rokok elektrik itu sendiri menggunakan proses penguapan yang mana itu menjadi air. Mungkin ringkasnya seperti itu. Dan juga pada kandungannya sendiri, pada vape ataupun rokok elektrik hanya menggunakan 5 kandungan saja, seperti gliserin, maaf sebentar, seperti gliserin, nikotin dan kandungannya tidak sebanyak pada rokok itu sendiri. Apa bisa diterima? Baik, bisa diterima. Dan satu lagi boleh? Oh ya, maaf. Mungkin sedikit ada yang tertinggal tadi. Kandungannya tadi yang tertinggal seperti nikotin, propelin, glikol atau gliserin serta penambah rasa. Itu saja. Terima kasih. Baik, terima kasih. Satu pertanyaan lagi boleh? Boleh, silakan. Nah, jadi saya kan bukan sebagai perokok, cuman di lingkungan saya itu semuanya perokok gitu. Jadi saya itu termasuk dalam golongan mana? Lebih bahaya yang perokok atau lebih bahaya yang tidak perokok? Sementara asap yang dikeluarkan perokok itu saya hirup lah, bisa dikatakan seperti itu. Bagaimana tanggapan teman-teman? Sekian. Silakan menanggapi. Baik, Fitra, pertanyaannya itu lebih bahaya mana perokok aktif daripada perokok pasif ya? Iya, benar-benar. Menurut saya yang udah pernah saya baca, yang pernah saya lihat, yang lebih berbahaya itu perokok pasif. Karena, maaf bentar. Yang sudah pernah saya baca berita, yang pernah saya lihat, yang kasus-kasus yang banyak meninggal itu orang yang perokok pasif. Seperti contohnya itu, kalian ada berita komedian
Indro Warkop DKI, tau nggak? Itu istrinya meninggal karena waktu meninggal itu artis tersebut mengakui bahwa istrinya itu jadi sakit dan sampai meninggal itu karena disebabkan istrinya itu menghirup rokok yang selama ini yang dia gunakan. Jadi menurut dia tuh rokok pasif itu lebih membahayakan karena baik, saya akan menambahkan kenapa rokok pasif itu berbahaya, karena asap yang dikeluarkan adalah karbon monoksida. Di situ dalam asap itu terdapat banyak zat-zat kimia berbahaya yang berbahaya bagi tubuh, yang jika dihirup oleh manusia itu dapat merusak pernafasan atau paru-paru kita. Jadi jika ada pertanyaan, rokok mana sih yang lebih berbahaya, apa rokok pasif atau rokok aktif? Yang lebih berbahaya itu rokok pasif, karena perokok menghirup zat-zat yang ada di dalam rokok itu, lalu dikeluarkan. Zat-zat yang dikeluarkan dalam asap itu lebih berbahaya daripada zat-zat yang terdapat dalam rokok itu. Terima kasih. Bagaimana Fitra? Ya baik, terima kasih atas jawabannya. Ya baik, apakah ada yang lain atau kita sudahi saja diskusi kita pada hari ini? Saya moderator. Ya, silakan. Saya mau bertanya lagi, yang seperti yang kita tahu bahwa daerah Aceh itu adalah ladang terbesar ganja ya di Indonesia dan terkenal juga di mancanegara. Jadi kan banyak tuh yang kita dengar kayak ganja itu ditaruh di dalam masakan, jadi masakannya tambah enak gitu. Bukankah itu salah satu penyalahgunaan narkoba? Ganja atau narkoba? Iya, terima kasih atas pertanyaannya. Silakan yang ingin menanggapi. Tahu saya ya, dulu itu awalnya ganja itu digunakan untuk memang untuk bumbu-bumbu masakan, gitu juga untuk alat kesehatan. Cuman lama-kelamaan ganja itu disalahgunakan gitu. Jadi asalnya memang untuk bahan makanan. Yang saya tahu sih gitu. Bahaya nggak tuh kalau ditaruh dalam masakan? Penggunaannya sedikit, nggak berlebihan. Kalau berlebihan itu yang bisa mengakibatkan penggunaannya itu bisa hilang kendali gitu. Ya, makanya Aceh itu dikenal dengan ladang ganja yang banyak. Karena masyarakat Aceh itu dulunya adalah misalnya petani-petani ganja yang mungkin masyarakat belum mengetahui ganja itu sudah diilegalkan di Indonesia. Di situ dalam masakan misalnya yang dibilang tadi masakan Aceh ada dibumbui oleh ganja misalnya, itu ada takarannya sendiri. Apakah berbahaya? Berbahaya, tapi ya sudah menjadi tradisi masyarakat. Apakah itu bisa berbahaya? Ya tentu juga. Mungkin saya mau menambahkan sedikit masalah bahaya apabila sesuatu dikerjakan secara berlebihan pasti berbahaya ya. Tapi semuanya pasti ada takarannya, karena senyawa pada daun ganja tersebut yaitu THC seperti dapat meringankan rasa sakit, merangsang nafsu makan, mengurangi agresi dan meredakan mual. Mungkin seperti itu. Jadi takarannya itu apakah itu harus diolah lagi atau langsung masukin daunnya atau per lembarnya gitu? Mungkin nggak tahu ya, karena itu sekarang
seperti disembunyikan sekarang. Karena nggak langsung kita lihat. Orang bilang ada ditaruh, tapi kan kita nggak tahu apa ada atau tidaknya, kan nggak tahu. Kata-kata orang bisa ada gitu, tapi kita nggak tahu apakah bagaimana kita. Yang lain ada. Coba tambahkan sedikit tentang penggunaan daun ganja. Seperti yang saya ketahui, cara penggunaannya itu yang seperti saya lihat, bisa dibilang mereka itu menggunakan dengan satu batang rokok. Yang batang rokok tersebut bisa dibilang rokok Samsu. Ya itu. Enggak, maaf, ini maksudnya pertanyaan tadi itu pengolahan. Iya, di dalam makanan. Ya, maaf ya. Yang pengolahan di dalam makanan. Bagaimana ganja itu dimasukkan ke dalam makanan? Oh maaf, saya ingin menjawabnya. Biasanya kalau ganja itu yang dimasukkan ke dalam makanan, biasanya dijadiin untuk bubuknya dulu, langsung baru dia kayak gitu, langsung baru dimasukin ke misalnya di kuah, langsung di situ dia. Kalau di daging bisa juga, kalau di daging katanya untuk biar lebih empuk dagingnya gitu. Tahu saya gitu. Makasih. Ya betul. Cara pengolahannya itu pertama itu biasa dijemur. Dan dijemur biar kering. Ya habis itu dimasukkan ke kemana yang harus memang dimasak. Itulah seperti itu kira-kira. Baik, terima kasih. Tapi tinggal di Indonesia karena kan bisa dia berdampak, walaupun dia penggunaan dia bisa memberikan efek samping seperti gangguan jiwa, penurunan kognitif atau daya pikir, dan kerusakan paru-paru. Jadi bisa dikatakan merusak tubuh. Ya, saya akan mendapat. Memang ganja itu ilegal di Indonesia dari tahun berapa? Ilegal di Indonesia. Kembali lagi ke tadi, kita nggak tahu apakah benar atau tidak sekarang masih di dalam masakan itu masih ditaruh ganja tersebut atau tidak. Karena kembali ke takarannya masing-masing. Yang lain kan. Ya, dan juga kan itu dulu tujuannya itu berbeda dengan tujuan sekarang gitu. Kita tujuannya sekarang memakai ganja itu dengan untuk hal lain gitu pasti. Kalau dulu kan emang niatnya untuk membuat masakan itu menjadi lebih nikmat gitu. Mungkin mungkin orang di luar Aceh itu menganggap Aceh itu sebagai ladangnya ganja atau tanpa tahu gimana sih sejarah ganja di Aceh itu. Mungkin pikiran orang di luar itu kayak gitu ya. Di sini kita diskusi untuk menjelaskan Aceh itu bukan hanya ganja. Aceh itu bukan hanya ladang ganja yang bisa ada penelitian mengatakan ganja Aceh itu adalah ganja terbaik di dunia. Tapi kembali lagi kepada dulu fungsi ganja dulu itu seperti apa gitu. Terima kasih. Silakan, ada yang ingin menjawab atau pertanyaan? Saya Taniaulia Zuri ingin bertanya lagi. Silakan. Bagaimana sikap kita terhadap mereka yang sudah terlanjur terjebak ke dalam narkoba gitu? Sikap kita gimana gitu, sikap kita terhadap mereka gitu? Apa kayak mana gitulah pokoknya. Mungkin maksud dari Fanny, sikap kita atau respon kita kepada orang yang telah yang telah menggunakan narkoba gitu maksudnya. Iya. Ya mungkin sikap kita terutama jangan mengecilkan mereka ya.
mungkin lebih mensupport agar mereka bisa berubah dan menyarankan hal yang terbaik seperti rehabilitas mungkin. Karena semakin mereka depresi, semakin dikucilkan akan semakin drop. Dan bahaya lebih tinggi mungkin bisa menyebabkan bunuh diri ataupun kita yang bisa menjadi korban dari mereka. Mungkin sekian dari saya. Terima kasih. Baik, ada yang ingin menambahkan? Kenapa daun ganja itu lebih nikmat dibandingkan daripada daun-daun yang lain, sepertinya daun bayam gitu kan? Maaf, suaranya putus-putus. Ya, oke. Kenapa daun ganja lebih nikmat daripada daun lain? Contohnya kayak daun bayam itu. Kenapa? Lebih nikmat dalam hal apa maksudnya? Maaf, Maksudnya dalam kondisinya, misalnya orang dalam kondisinya. baik, silakan yang bisa menanggapi. Karena kan di dalam daun ganja itu memiliki zat-zat aditif tadi yang udah dijelaskan tadi. Jadi membuat penggunanya merasa ketagihan gitu. Ya tentunya beda dengan daun-daun lainnya gitu. Maksudnya kenapa orang bisa ketagihan dalam hal tersebut? Boleh diulang? Bisa diulang pertanyaannya? Kenapa orang bisa ketagihan dalam hal tersebut? Seperti yang dijelaskan tadi, zat adiktif itu adalah zat yang bisa membuat manusia itu ketagihan. Itu yang dinamakan zat adiktif. Ada yang menambahkan, silakan. Iya, di dalam zat adiktif itu dia bisa membuat orangnya tuh tenang, kayak nggak ada beban, jadi makanya dia ketagihan. Kan manusia ini kalau dikasih beban pasti merasa berat, jadi dia menggunakan itu untuk meringankan bebannya itu. Tapi ketenangan ya. Gimana? Berarti ketenangan. Ya. Iya. Oke. Ya, terima kasih. Yang lain, silakan, ada yang ingin bertanya? Sudah cukup. Baik, jika tidak ada yang ingin menambahkan atau yang ingin bertanya, kita sudahi saja diskusi kita pada hari ini. Terima kasih kepada kelompok 2 dan kelompok 4. Saya selaku moderator ingin minta maaf bila ada salah kata. Saya akhiri. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.